Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Elvina Eka Rahayu. Semangat belajar dari rumah. Anak-anak, Ibu selalu ingatkan untuk selalu melindungi diri dari virus corona dengan cara selalu memakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian mengisi link absen yang telah saya share di WA Group. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, tepatnya pada pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS, kelas 6, semester 1 dan pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan tayangan video yang di-share guru, siswa mampu menyimpulkan 4 informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk pikiran dengan sistematis. Yang kedua, dengan mencari dan mengolah informasi dari internet, siswa mampu menganalisis 2 peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi dari internet, siswa mampu mengumpulkan 2 informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis 3 cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang kelima, setelah percobaan, siswa mampu menyusun laporan hasil percobaan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai sebuah peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, atau budaya. Adapun struktur dari teks eksplanasi adalah: yang pertama terdiri dari pernyataan umum, yang kedua terdiri dari penjelasan atau isi, dan yang ketiga terdiri dari kesimpulan. Pernyataan umum dari teks eksplanasi berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi atau kesimpulan berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir.
Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Pemeliharaan kurang memadai pada bangunan pengendali banjir dapat menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi, dapat meningkatkan kuantitas banjir. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi, dan selanjutnya adalah paragraf sebab akibat. Kemarin kita telah membahas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian seri terdiri dari 3 deret lampu yang berjajar dalam satu sambungan. Rangkaian paralel terdiri dari 3 lampu yang dipasang secara berurutan tapi beda sambungan. Adapun kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dengan rangkaian paralel adalah rangkaian seri, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang, tidak stabil dalam menghantarkan listrik, kerusakan pada lampu sulit terdeteksi, membutuhkan kabel yang panjang untuk membuat rangkaian. Sedangkan rangkaian paralel, arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih, kestabilan dalam menghantarkan listrik, kerusakan pada lampu mudah terdeteksi, membutuhkan kabel yang sedikit dan lebih praktis. Berikut ini adalah contoh penerapan rangkaian seri maupun rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan lampu lalu lintas yang menggunakan sambungan rangkaian paralel. Adapun yang menggunakan sambungan rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari adalah setrika, dan yang kedua adalah kulkas atau lemari pendingin. Dan selanjutnya adalah mesin cuci. Rangkaian seri disusun secara berurutan, hemat kabel dan saklar, padam satu padam semua, berpijar tidak sama terang. Rangkaian paralel disusun secara tidak berurutan, boros kabel dan saklar, padam satu lainnya tetap menyala dan berpijar sama terang. Berikut ini adalah gambar seorang anak yang sedang menggunakan berbagai macam alat listrik. Hal itu termasuk pemborosan listrik atau kegiatan tidak menghemat listrik. Adapun penghematan energi listrik, caranya dengan menggunakan listrik sepenuhnya, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi, tidak menyalakan lampu pada siang hari di tempat yang terang. Marilah kita
menghemat listrik dengan cara menggunakan alat-alat listrik seperlunya. Kemarin kita telah mempelajari negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada tahun 1967, dipelopori oleh 5 negara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Diawali dengan pertemuan Menteri Luar Negeri dari 5 negara pelopor tersebut dan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Negara yang mempelopori pembentukan ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Perwakilan Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Raja Ratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Thailand, Tanat Koman dari Filipina. Peran Indonesia dalam ASEAN diantaranya dalam bidang politik dan keamanan adalah Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN, Jakarta Informal Meeting, Komite Keamanan ASEAN, dan Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Adapun kerjasama di bidang politik lainnya adalah Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Yang keempat, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, informasi mengenai teks eksplanasi. Yang kedua adalah kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang politik. Yang ketiga adalah cara menghemat listrik. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu sampaikan jangan lupa untuk mengisi LKPD dan lembar evaluasi yang telah saya share di WA Group ya. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya pada ibu guru. Anak-anak, semangat terus belajar ya untuk meraih cita-cita. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.